Ketemu lagi di Tanya Random. Bertemu lagi dengan saya Ita Sembiring dalam Tanya Random. Ya, Tanya Random. Tara. Nah, hari ini saya pasti ditemenin lagi seperti biasa, karena kalau nanya-nanya kan nggak mungkin nanya diri sendiri, harus ada yang ditanyain walaupun random gitu. Nah, ini luar biasa sekali, saya udah bersama Jemima gitu ya, kita panggil Jemi aja ya. Jemi yang kemarin sempat berjaya di Indonesian Idol sampai 5 besar ya? Iya, 5 besar. Ya, luar biasa ini perjuangannya, akhirnya juga tetap jadi juara di hati kita semua. Iya. Jemi, kan kita semuanya tahulah, banyak talk show bahwa Jemi itu dibesarkan sama mama sebagai single parent gitu ya, dan Jemi juga nggak ketemu dedinya gitu ya. Nah, pada saat itu Jemi pernah nggak sih kepikiran, aduh pengen banget nih ketemu Dedi, kayak apa sih, pengen banget nih main bareng Dedi gitu. Pernah nggak punya rasa-rasa seperti itu? Kalau rasa kayak gitu kan pasti ada ya Kak, namanya anak kecil pasti kayak kok yang lain bisa kayak update di Instagram dia This Little Princess, sedangkan aku nggak bisa, kayak gitu-gitu tuh dulu ada rasa-rasa kayak gitu. Bahkan dulu tuh ketika kan Dedi meninggal pas aku belum sempat ketemu lagi sama dia. Jadi aku sempat ketemu dia cuma sekali, terus aku belum sempat ketemu dia lagi pas aku udah mulai besar. Nah, itu tuh aku kayak gimana ya, sempat yang namanya kecewa tuh, bahkan kecewa sama Tuhan tuh sempat gitu. Itu sempat ada momen dimana bahkan 1 minggu tuh aku nangis terus karena aku merasa kayak dunia tuh nggak adil, kayak gitu tuh sempat ada. Cuman puji Tuhannya sih emang mungkin dengan kekuatan doa mama juga sih yang emang gila-gilaan nge-backing aku. Jadi ketika udah lewat, jadi ketika sedang melewati itu, ya mama support doa mati-matian, mungkinnya kan kita nggak ada yang tahu ya kuasa doa, tapi kan gede banget. Jadi ya tiba-tiba aja aku dipulihkan, terus aku jadi acceptance, terus jadi ya udah mau gimana gitu, dan jadi apa ya, bener-bener jadi legowo. Dan aku merasa gini sih sekarang, kayak ya kalau misalnya aku nggak dibesarkan sama mama single parent, mungkin aku nggak akan sekuat ini, mungkin aku nggak akan sampai di titik ini, mungkin aku nggak akan menjadi inspirasi juga buat banyak teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama seperti aku, yang mungkin dibesarkan secara kekurangan ekonomi, mungkin dibesarkan secara kekurangan keterbatasan finansial dan lain sebagainya. Mungkin aku nggak akan ada gitu loh di titik ini gitu. Jadi aku sekarang sih mengucap syukur banget sih atas segala proses yang udah aku lewatin dari dulu. Itu paling sederhana emang begitu sih ya, jadi menerima situasi, beradaptasi dengan situasi, menerima keadaan kayak begitu. Umur berapa sih Jemi waktu pertama kali ketemu Dedi? Aku masih TK waktu itu pertama kali. Jadi Dedi kan meninggal SMP, aku SMP. Iya, belum ketemu lagi gitu, jadi terakhir TK itu pun nggak banyak ngobrol. Ya, tapi pada saat terpisah itu dan ada kehilangan tadi, kan tadi Jemi sempat bilang kecewa. Apakah hanya kecewa atau punya rasa marah juga gitu ya? Marah kayak yang lihat mama yang pasti berjuang setengah mati dong, extra single parent gitu. Apalagi tadi Jemi bilang dengan kondisi finansial yang juga kekurangan segala macam. Ada nggak sih rasa-rasa marah kayak begitu? Aku marah sih sebenarnya bukan ke Dedi. Karena ada satu dan lain hal yang aku nggak bisa ceritakan di sini. Cuman sebenarnya yang istilahnya yang nggak mau atau tidak bisa itu bukan dia gitu. Jadi emang bukan mama juga. Jadi emang ada pihak ketiga yang emang sulit lah untuk diceritakan, panjang banget ceritanya. Jadi aku emang nggak ada rasa marah atau apa segala macem sih sama sekali, yang cuma kecewa aja sama keadaan istilahnya kayak gitu, kayak kenapa sih kayak gitu. Oh iya benar, paham. Jadi kan bukan karena ditinggalkan atau meninggalkan, tapi situasi yang membuat kalian tidak bisa bersama-sama kayak gitu ya. Iya. Terus waktu udah kuliah kan Jemi sempat ke US tuh, wakil dari university, dan bertemu sama half sisternya gitu. Rasanya apa ya gitu, ketemu seorang lain yang asing tentunya, kan baru gitu ya ketemu, tapi walaupun asing kan ya sedarah gitu kan, ada aliran darah yang sama, itu rasanya kayak apa ya?
aku kan emang dari kecil tunggal ya Kak, anak tunggal. Jadi emang aku tuh udah sempet kontak-kontakan sama dia. Jadi kan kita tuh ada Facebook dulu tuh, zaman-zamannya Facebook. Itu tuh udah connecting tuh di situ, udah sering chatting. Tapi emang udah beberapa kali aku mau ke US tuh nggak bisa-bisa, ada aja hambatannya. Dari mulai keterbatasan finansial sampai waktu itu ada terus gitu hambatannya, sampai akhirnya ketemu sama dia. Itu juga seneng banget karena kita ngerasa kita tuh kayak we're not a whole different person, malah kita tuh kayak kembar gitu sebenarnya. Kita tuh pas udah ketemu, cara ngomong kita sama, pemikiran kita sama, cara kita memandang hidup sama, background kita pas kita kecil hampir sama. Terus apalagi banyak banget bener-bener yang kayak aku tuh seneng banget. Aku sampai pas pulang aku nangis-nangis karena aku ngerasa kayak baru aja ngerasain kayak punya kakak, kayak bener-bener punya saudara yang basically mirip, tapi otak juga mirip, terus kayak personality juga mirip kayak gitu. Jadi kayak seru banget malah pas ketemu sama dia. Usianya berapa tuh kakaknya? Dia udah hampir 30. Oke, jadi lumayan beda usianya, lumayan jauh ya? Iya, betul. Dan betul-betul berfungsi, berperan sebagai kakak gitu ya. Jadi senang banget mengisi kayak apa ya, kayak ada yang sempat kosong kemarin itu terisi kembali, rasa gitu gak sih? Lebih kayak akhirnya bisa bertukar pikiran, dan dia juga banyak cerita jadinya soal dulu jadi gimana, terus apa yang terjadi di tengah-tengah semuanya kan. Banyak lah drama-drama, family drama gitu, cerita-cerita lucu-lucuan bikin yang ketawa-ketawa tuh seru banget. Justru yang benar-benar kayak apa yang ngerasa jadi kayak what a relief akhirnya bisa ketemu sama half sisterku. Dan after pertemuan kita pun sampai detik ini kita masih chattingan, ketawa-ketawa tuh masih. Dan sebenarnya pengen ketemu lagi kan. Pas tahun lalu sebelum aku ikut Idol itu, aku tuh sebenarnya pengen lomba lagi ke Korea. Terus karena pandemi jadi virtual lombanya, tapi awalnya kan harusnya nggak virtual. Nah itu tuh awalnya aku pengen main sama dia, ketemu di Korea kayak gitu, main-main kayak gitu. Jadi jatuhnya bebereng kayak yang merasa bukan orang asing gitu sebenarnya, kayak udah kenal lama aja padahal juga belum lama. Asik banget ya, karena kan nggak semua orang juga bisa kayak Jamie gitu. Bisa aja kan tiba-tiba kan kayak jealous, bukan nggak mungkin ya kan, bisa aja jealous. Wah kok dia bisa ya, dia yang happy bisa bersama Daddy dan ibunya dia tentu saja, sementara Jamie di sini sendirian gitu kan. Bisa aja yang enak banget sih. Kok aku jahat ya? Ibunya dia tuh juga dulu divorce sama Daddy. Jadi dia juga nggak banyak ngobrol, maksudnya nggak banyak kayak intimate session sama Daddy tuh hampir nggak ada. Justru dia yang banyak itu. Jadi aku tuh punya half siblings, 3 half siblings di Bekasi. Nah aku sama mereka tuh awalnya yang kayak jealous karena Daddy banyaknya sama mereka gitu, time-nya dulu segala macam, tapi I don't get the chance gitu kan. Itu dulu aku sempat ngelewatin masa itu pas aku SMP, SMA. Nah akhirnya setelah aku gede sih nggak ada sih menurut aku keuntungan untuk aku jealous, karena kayak semuanya punya plus minusnya masing-masing kan. Kemarin juga aku akhirnya meet up sama half siblingsku yang di Bekasi. Terus kayak kita cerita-cerita, mereka juga mau pindah ke US. 2 of them kan, mereka ada bertiga, cuma 2 of them mau pindah ke Colorado. Terus kita cerita-cerita about what happened dan lain sebagainya. Itu kita beberapa yang udah sekarang tuh yang udah ketawa ngakak aja. Malah mereka tuh yang belum sempat ketemu sama half siblings di US. Jadi si Rene, ada namanya Rene yang paling tua. Enggak sih, paling tua lagi ada satu lagi. Panjang deh pokoknya, silsilah keluarga tuh panjang. Tapi ada yang paling tua, satu cowok, terus ada Rene yang kedua, baru aku. Baru ada 3 yang di bawah, jadi kita tuh berenam anaknya Bapak Andre Cita ini. Cuma yang 3 di bawah ini tuh belum sempat ketemu Rene, mereka tuh belum ketemu yang di US. Nah aku ceritain banyak juga soal Rene, dan bener-bener yang kayak seru banget. Kita malah kayak rencana, ya after pandemi kalau misalkan kita udah bisa bareng-bareng semua, kita ke New York mau main-main bareng sama Rene, dan kita juga udah ngerencanain. Jadi kayak seru banget coba. Sekarang tuh malah kemarin tuh rencananya mau nge-vlog tau bareng, karena emang lucu banget ngelihat anak-anak bareng-bareng wujudnya sama, cara ngomongnya mirip, even accent kita ngomong bahasa Inggris tuh mirip banget. Jadi kayak
Lucu banget tuh, kayak saudara ketemu gede gitu, lucu sih jujur liatnya. Iya, dan kembali sedikit lagi ke masa-masa lalu, masa-masa kecil gitu. Seperti apa sih selalu Mama menggambarkan Daddy itu buat Jamie? Mama pokoknya kalau misalkan aku nakal, Mama selalu ngomong, ini kalau ada Daddy kamu udah nggak selamat nih, udah kena dampret kamu, kayak gitu. Mama selalu ngomong gitu. Jadi Mama selalu ngomong kayak, jadi itu orangnya tegas, lebih tegas dari Mama katanya. Terus lebih, dan emang kenyataannya gitu sih. Pas kemarin aku ketemu sama half siblingsku yang di Bekasi, itu mereka ngomong kayak, Daddy sih keras sih orangnya, cuman dia tuh masih yang kayak membabykan anak-anak kayak gitu loh. Basically mereka gitu masih dibabykan kayak gitu dulu gitu. Jadi ada sisi kerasnya, namanya orang tua pasti ada sisi kerasnya, ada sisi lembutnya sih. Gitu. Iya, tapi pasti yang kamu dapatkan semuanya hal-hal yang positif gitu ya dari Mama, karena kan Jamie kan jadi tumbuhnya kan dengan, ya walaupun ada sempat rasa marah, protes dengan keadaan, sama Tuhan juga tadi sempat ya kayak merasa nggak adil gitu, tapi outputnya kan tetap yang nerima banget seperti itu. Itu kan butuh sesuatu ya, Jamie, ya. Iya, butuh proses yang namanya juga anak muda ya, jiwa muda gitu kan. Pasti ada pemberontakan. Jamie sempet nggak sih ngerasain hal-hal kayak begitu tuh, kayak ya berontak-berontak dikit lah, karena walaupun bukan mama papa yang salah, tapi kan keadaan gitu. Aku sih gak nyadar ya, aku jujur tuh anaknya rada memory loss gitu. Kadang aku suka lupa apa yang terjadi di belakang. Tapi kata Mama sih aku anaknya pasrah dari kecil. Jadi dari kecil dengan keadaan ekonomi yang minim, dengan keadaan orang-orang misalkan kayak yang kurang suportif pun aku pasrah aja. Aku cuma kayak ya udah senyum, dan aku nggak pernah protes. Katanya emang ya udah aja. Aku baru sempat protes sekali, yang itu yang aku bilang sempat marah seminggu. Itu ya, aku sempat tuh kayak gitu marah seminggu. Udah habis itu aku pasrah lagi. Aku emang tipikal orang, karena bingung apa yang mau dipermasalahin juga. Kayak satu, Daddy udah meninggal, yang kedua kayak apa keadaan yang mau dirubah, gak ada gitu. Aku masih sekolah, Mama juga kerja, bakal gini-gini terus kayak gitu. Jadi kayak gak tahu deh apa yang mau diprotes. Cuma dalam hati tuh pasti ada yang namanya kayak sedih ya, pengen deh kayak anak-anak si Bapak A, anak-anak Ibu B gitu bisa SMA aja udah kemana-mana bawa tas LV gitu misalkan kan. Itu juga ada sih sebenarnya keinginan kayak gitu, kayak ya udahlah gitu. Tuh juga lebih enak pakai duit sendiri, belinya nanti gitu. Aku mikirnya gitu sih. Jadi ya udahlah. Tapi ngelihat kamu yang begitu rileksnya, santainya menghadapi kehidupan gini, pengen tahu banget kayak apa sih kalau kamu marah gitu, kalau kamu pas kecewa banget gitu, yang 1 minggu itu di dalam yang 1 minggu itu seperti apa itu bentuknya, outputnya itu kayak apa sih? Marahnya apa diem aja, atau nggak mau diajak ngomong, nggak mau, atau mogok makan? Nggak mungkin ya mogok makan ya, karena sehat sekali kamu. Aku tuh jarang sih, aku malah gimana ya, bukan jarang ngomong, tapi lebih kayak nangis gitu. Aku nggak marah sama Mama soalnya. Iya. Cuman ya aku nangis aja gitu. Jadi aku nangisnya ke Tuhan, bukan ke manusia. Aku tipikal orang yang listener, a good listener, bukan yang a good talker, bukan yang kayak cerita curhat-curhat gitu. Aku bukan orang kayak gitu. Jadi aku diem aja, I keep it for myself, terus aku nangis. Jadi aku ceritanya ke Tuhan. Dari kecil tuh Mama selalu ajarin aku untuk segala sesuatu tuh ceritanya ke Tuhan. Jangan boleh ke manusia, cuma manusia nggak akan memberikan kayak relief yang kayak gimana gitu. Jadi Mama selalu bilang pertama-tama kalau ada apa-apa, orang jahatin kamu dimusuhin dan lain sebagainya, atau dunia kamu rasa jahat, itu pertama kali ngomong sama Tuhan. Jadi aku ya kalau nangis aku pasti, Tuhan kenapa sih gini-gini, aku ceritanya ke Tuhan sih. Walaupun pada saat itu mungkin kita lihatnya nggak ada jawaban, cuman percaya atau tidak, believe it or not, time heals sih. Karena ya kita pertama kali cerita juga ke Dia gitu, ke Tuhan. Iya. Jadi teman terbaiknya Jemima itu dalam segala situasi Tuhan ya. Kita kan seringkali banyak kesempatan ya, mungkin aku juga melakukannya, atau orang-orang di luar sana tuh ada apa-apa malah
curhat di sosmed gitu, yang ngadunya ke sosmed, yang ada barangkali malah semakin pusing ya karena dicampur komen yang campur segala tapi ya nggak apa-apa juga, itu kan cara masing-masing orang, bener nggak nggak usah ngatur ya kamu harus begini harus begitu gitu, mungkin dia bener lebih... Aku juga curhat ke sosmed sih sering, tapi ke second account kayak gitu, tapi aku tipikal, karena mungkin kenapa aku nggak cerita ke teman-temanku yang benar-benar personally satu, karena temanku jujur banyak banget geng-gengannya tuh, dalam satu geng aja ada 10, aku ada berapa geng gitu, jadi dan menurut aku nggak adil kalau aku cuma cerita ke satu orang dalam satu geng itu, minimal geng-geng aku tuh dari dulu semuanya tuh dekat satu sama lainnya gitu. Jadi cara aku adalah aku buat second account, aku menyatukan semua teman-temanku dan aku cerita di story gitu. Jadi biar mereka semuanya nggak ada yang satu-satu nanya gitu, kayak udah gue cerita aja di story gitu, terus mau denger deh kalau mau denger gitu. Aku tipikalnya kayak gitu, jadi bukan yang satu-satu cerita, tapi aku pertama-tama emang pasti cerita ke Tuhan dulu gitu, baru cerita di second account gitu. Dan praktis juga ya, dan lebih praktis gitu, kalau nggak kan capek ya. Misalnya nih, yang paling sering terjadi kan gini, Gemini curhat nih, Kaita, aku gini, jangan bilang-bilang orang ya gitu. Nanti aku lagi ke sana nih, tadi Gemini cerita sama aku loh, tapi jangan bilang-bilang orang ya. Yang sana lagi, tadi kita cerita loh tentang Gemini, tapi jangan bilang-bilang orang ya. Udah berapa, dan itu capek juga ya. Jadi ditaruh di second account, semuanya kumpul di situ nih. Selesai, nggak usah gosipin lagi, ini ada nih, langsung lihat aja gitu ya. Itu praktis banget, ide bagus tuh Jen. Aku dari kecil kayak dari SMA kayak gitu, soalnya udah mulai banyak mungkin pas SMA kan temen yang, tapi emang aku tuh tipikal orang temennya emang friends oriented, jadi kayak deket sama temen, deket banget, jadi kayak even nanti nih teman-temanku main kesini emang tipikal kayak gitu, main sampai malam pun aku nggak masalah, karena emang aku friends oriented, emang anak yang kayak gitulah tipikalnya. Jadi ya susah kalau cuma nyeritain ke satu orang dalam 10 orang gitu, ntar ada aja yang ngomong, kok gue diceritain terakhir gitu, udah ribet, drama, udah mendingan aci aja udah. Baik banget ya kamu sampai untuk berbagi, jangankan berbagi makanan gitu ya, baik banget kamu sampai berbagi cerita pun kamu berusaha banget adil gitu ya. Iya. Hindarin drama Kak, males drama-drama. Terkesan banget aku, sampai kadang kan kita cerita, kadang orang yang mendapat cerita duluan itu kan kayak merasa diistimewakan ya gitu ya, jadi kan oh dia lebih ini kesini situ gitu, padahal dan itu kamu pikirin banget hanya untuk cerita. Soalnya udah sering Kak drama, dulu udah sempat beberapa kali aku yang cerita coba ke satu orang drama ujungnya, jadi udah aci aja, karena ujung-ujungnya aku akan cerita ke semuanya, cuman mungkin waktu itu ketemunya satu orang doang gitu. Betul. Iya. Atau enggak lain kali kalau kita punya masalah kita webinar kali ya. Iya. Buat Zoom meeting. Iya. Dengerin nih semua ya. Gue lagi galau banget nih, lagi ada masalah gini, daripada ntar kegalauan gue nambah gara-gara lu semuanya merata dapetnya. Aduh. Bener banget. Tapi dari percakapan yang simple ini, yang random banget ini, aku mendapatkan ide lagi sih, satu, untuk lepas dari masalah, karena menurut aku ya Jamie kelihatan relax banget, pasti tidak sesimpel itu masalah dan keadaan yang Jamie hadapi, tapi bisa keluar seperti ini karena satu tadi loh yang aku inget omongannya, ada 2 kata, memory loss. Benar. Jujur benar. Iya. Teman-temanku tuh semua kalau cerita nih, Jam lo inget gak sih dulu tuh gini-gini gak? Udah gak usah deh, lo gak usah cerita deh, gue lupa. Oh gitu, aku masih kayak gitu, kayak stop, gue gak inget. Karena aku, mungkin makin aku gede, apalagi aku dulu sempet ikut lomba kan, lomba yang international itu, muting itu, jujur jadi banyak hal-hal yang aku lupain, yang mungkin menurut otakku gak cukup penting kali ya, jadi dilupain aja gitu. Atau mungkin aku udah healing dengan keadaan itu, lupa gitu, dilupain dan diisi dengan semua isi pasal-pasal itu gitu, jadi mungkin itu kali ya penyebabnya. Tapi ya ada sisi, nggak tahu nih, semua hal kan ada sisi negatif positif, ada kelebihan kekurangannya begini. Memory loss itu kan bagus untuk kalau misalnya ya udah males deh udah dilupain gitu ya.
ketika kita menjadi tempat tumpahan rahasia orangnya juga aman, kitanya juga nggak terbeban gitu. Karena kan mengingat cerita semua orang itu nyebelin banget ya. Masalah semua orang kita bisa ingat gitu. Nah, bener. Tapi kalau misalnya Jamie udah berusaha melupakan tuh kayak tadi, Jam lu inget nggak gini, diingetin lagi tuh kesel nggak sih? Udah berusaha lupa, apalagi tuh yang masalah yang kira-kira lumayan menyita energi lah gitu. Enggak sih, aku nggak sama sekali. Karena menurut aku mungkin aku melupakan karena emang aku udah sembuh gitu. Makanya ketika diceritain lagi, terus diingat-ingat, terus kita coba ingat-ingat lagi, aku nggak masalah sama sekali. Kayak malah kayak, oh iya pernah ya kayak gitu. Malah kayak, oh iya ya pernah ya kayak gitu. Jadi kayak soalnya gampang ya, gini kan udah sembuh diingetin lagi. Gue nih udah sembuh nih, lu ingetin ya udah lupain lagi aja kali ya, gitu kan. Iya, udah kayak ya udah aja gitu. Aku besok gitu deh. Soalnya problem aku itu ya Jam, aku bisa inget semua loh. Aku bisa inget bahkan per dialog itu. Kadang-kadang orang kaget, aku bilang, waktu itu enggak, aku nggak merasa ngomong gitu. Kayak begini nih kalimatnya, bahaya gak tuh. itu bagus sih Kak. Buat kayak misalkan ada orang ngomong salah gitu, itu bagus banget sih. Aku soalnya dulu kayak gitu. Iya, tapi kan itu kayak penuhin. Iya sih. Penuhin memori plus minus lah. Iya, kita membebani diri kita sendiri. Akhirnya kan kita ingat. Nah, ketika dia tidak seperti itu, dulu kan lu kayak gini, lu ngomongnya gini. Masa lu nggak ingat sih? Lebih ingat kita. Kenapa lu lebih tahu dari gua, kan lu bukan mak gua gitu lagi yang sana kan. Benar sih, ngomongin semua seperti itu. Tapi balik lagi, di balik semua ketegaran Jemima ini pasti mamahnya Jamie itu perempuan yang luar biasa ya. Karena aku kan ngikutin, ya aku baru tahu kamu di Idols gitu kan. Dan aku ngikutin cara kamu menjawab juri, cara kamu tampil. Kalau nyanyi aku nggak mau komen lah, aku nggak tahu nyanyi, aku ngomong aja fales. Apalagi nyanyi, aku sok-sok komen suara nggak mungkin. Aduh Kak, jangan gitu dong. Nah, tapi aku lihat tuh gila nih anak humble banget ya gitu. Sampai aku aku ngefans sih sama kamu, aku ikut-ikutan sebar-sebarin gitu, dan dalam satu peristiwa juga aku keriting-keritingin rambutku gitu waktu talk show biar kayak kamu. Ya ampun, makasih loh Kak. Iya gitu. Banyak. Karena aku lihat humble banget gitu. Jadi mungkin ada tips nggak ya buat anak-anak muda yang punya, kan kita hidup ini nggak semua seneng lah, seseneng-senengnya terlihat lengkap semuanya, cukup tajir melintir juga, pasti adalah sekelumit yang sekelumit titik-titik gitu juga nangis gitu. Jadi selain kita udah punya dua tips dari Jemima tadi, menerima apa adanya, menerima situasi, sama yang paling keren itu memory loss, dan aku akan ingat. Ada tips lagi nggak sih supaya anak-anak muda tetap bangkit gitu. Dan selain menerima diri sendiri, menerima situasi, juga menerima mungkin sesuatu yang tanpa diduga datang dalam hidup kamu di kemudian hari gitu ya, kayak tiba-tiba punya half sister segala macem gitu. Luckily aku yang dapat informasi pertama kali ketika aku yang tahu duluan dari antara half sistersku semua kalau aku punya half sisterku yang tua dan yang muda gitu, istilah half siblingsku yang muda. Dan malah itu yang kemarin kita diskusikan, aku juga bertukar pikiran sama half siblingsku yang muda-muda ini, gimana mereka yang kaget banget dong, mereka kecil-kecil kaget punya half sisters dua gede-gede gitu kan, kok bisa kayak gitu kan. Dan cara mereka yang aku juga mungkin bisa share ke teman-teman di sini sama sih kayak cara aku, kayak acceptance aja. Karena jujur itu udah cara pertama, tapi kayak itu cara paling manjur. Karena gimana ya, kita mikirnya gini aja, kalau misalkan sesuatu yang udah terjadi dalam hidup kita, itu semua pasti karena Tuhan yang udah atur. Dan semua tuh Tuhan atur tuh, semua tuh udah sesuai porsi kita masing-masing deh. Kita nggak usah bandingin hidup kita sama yang lain gitu. Kayak teman-teman aku yang udah tajir melintir mau kayak gimana pun, yang kelihatannya orang-orang dari luar ngeliat sosmednya semuanya kayak happy banget dan lain sebagainya, ya aku pun tahu dalamnya kayak gimana, dan pasti ada, semua orang tuh pasti ada masalahnya, kita nggak tahu aja gitu, karena yang kita lihat cuma di appearance-nya doang, di depannya doang. Jadi ya menurut aku, jalanin aja hidup masing-masing, bersyukur aja atas apa ya proses yang bisa kita tempuh. Misalkan emang masih susah, ya bersyukur, karena menurut aku ya,
orang yang berproses sekeras itu tuh orang yang beruntung. Tuhan tuh kasih proses itu kan yang sekeras-keras itu kan pasti ke orang-orang yang emang dia pilih, yang emang orang-orang yang dia tahu akan muncul, akan appear dengan kekuatan yang even stronger than before gitu. Jadi ya kalian tuh the chosen one actually gitu, dan kalian tuh pasti, percayalah, pasti semuanya tuh di ujungnya tuh rancangan kebahagiaan, pasti. Aku tuh selalu pegang itu. Jadi ketika aku benar-benar lagi terpuruk, lagi susah, aku selalu mikir apapun gitu yang terjadi, dan semua yang harus terjadi dalam hidupku yang udah terjadi pun ya itu semuanya emang udah bagian aku, dan pasti ada kebahagiaan di ujungnya. Cuma mungkin kalau misalnya aku sekarang belum bahagia, ya tunggu aja 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi, who knows gitu. Tapi pasti ketika kita kembali ke Tuhan, kita udah menang gitu, karena kita udah menjalani proses-proses itu semuanya dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Walaupun pasti namanya manusia ada ngeluhnya, itu manusiawi banget, ngeluh, nangis, capek, bertanya-tanya. Even aku dulu suicidal banget gitu. Aku dulu yang kayak, ngapain sih gue hidup, mati aja kayak gitu, kayak nggak jelas soalnya mau arahnya kemana. Tapi puji Tuhan ya, itu juga sih harus cari lingkungan, environment yang positif yang bisa nge-support kita gitu. Kayak kalau di luar kan ada support group gitu, itu penting banget menurut aku untuk ada di Indonesia, karena banyak banget orang-orang yang kurang beruntung. Aku beruntung banget menurut aku, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan kasih aku bener-bener teman-teman, circle banyak banget, dan semua circle aku puji Tuhan positif dan sangat suportif sama aku. Makanya tuh teman-teman aku yang SMP, SMA, kuliah, semua SD kenal barengan, karena aku sering ngajak mainnya tuh barengan gitu. Jadi mereka kenal-kenalan, terus mereka jadi main bareng juga kayak gitu. Aku jadi kayak memperluas koneksi semua teman-teman aku. Bahkan anak-anak idolku pun yang kemarin teman-teman kenal sama anak kuliahku, kenal sama teman-teman SMA aku, karena aku ajak mereka main bareng gitu. Dan aku puji Tuhannya, Tuhan selalu kasih gitu. Tapi kan banyak kan orang-orang yang nggak seberuntung aku. Nah itulah, cari support group gitu, atau enggak ya cari orang-orang yang emang ya keluarlah dari lingkungan toksik. Jangan mau di lingkungan toksik tuh, aduh skip banget gitu sih menurut aku. Ya. Jadi selemah apapun kita, jangan merasa lemah. Sekuat apapun kita, jangan merasa kuat ya. Tetap bersandar, tetap percaya. Tuhan pasti penuhi semuanya, tinggal waktunya yang kita harus bersabar. Cuma itu kan ya, kita kan udah dikasih semua. Kita suka tanya-tanya kali ya, Jamie ya. Tuhan di mana? Apalagi pada saat-saat susah kita nanya, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Gitu. Padahal Tuhan selalu ingin bersama kita. Sayangnya kita sedang ingin bersama orang lain. Benar. Gitu ya. Jadi nggak usah cari-cari ya, buka hati aja gitu. Luar biasa banget, Jamie, seneng banget dalam pertemuan yang singkat ini. Tara tanya random dan beruntung semuanya dijawab oleh Jamie, walaupun random banget, dan juga semoga bisa menginspirasi banyak orang di luar sana ya. Pokoknya aku ulang lagi ya, lucu-lucuannya itu tapi berguna, menerima, memory loss. nomor satu sebenarnya ya, nomor satu Tuhan pasti ya, nomor satu berserah. Selalu mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan diri sendiri lah gitu. Dan nggak usah lebay kalau susah ya, nggak usah merasa paling susah di dunia. Kalau lagi seneng nggak usah juga merasa paling seneng di dunia gitu. Karena hidup juga random kan. Naik turun, pasti muter. Iya. Dan satu lagi dong sebelum kita berpisah, yang paling dorong nih Jamie jadi penyanyi sendiri, atau ada mamah di belakangnya yang sangat-sangat ingin? Mama sama teman-teman sih, teman-temanku gila-gilaan sih, bener-bener yang kayak bahkan mereka yang maksa aku tuh ikut idol gitu. Kalau mama tuh yang masih, pas aku mau ikut idol, mama masih yang kayak tunggu dulu, selesaiin dulu kuliahnya gitu. Tapi teman-temanku kayak kapan lagi Jam, kayak gitu. Jadi kayak apa sih orang-orang ini? Aku kayak ya udah aja sih, aku let it flow aja sih aku orangnya. Iya, jadi semakin penasaran pengen ketemu mama kamu, karena biasanya kan ibu-ibu tuh yang resek kan, yang ayo kamu maju-maju, anaknya nggak mau juga didorong-dorong gitu. Iya. Iya mungkin karena mama melihat aku udah bisa mendorong diriku sendiri sih kalau soal nyanyi gitu. Mungkin jadinya dia mendorong di pihak di yang lain. Mungkin kayak menurut dia aku belum bisa mendorong diriku di kuliah, padahal kuliah juga aku udah bisa mendorong diriku, dalam artian aku juga udah punya rasa tanggung jawab, dan emang passionku juga di situ. Di hukum juga aku punya passion di situ gitu. Jadi dua-duanya aku tidak perlu yang didorong kayak gimana, aku akan menjalankannya dengan sukacita, to be honest.
kerjasama yang luar biasa. Oke, sampai ketemu lagi ya Jamie, dan juga ketemu di obrolan yang lain di Tanya Random. Dadah Kak.